Mari kita lanjutkan dengan bagaimana memperbesar kapasitas otak Anda bisa menciptakan kesempatan yang lebih banyak untuk memberikan uang yang lebih besar. Saya mendapatkan satu filosofi yang luar biasa dari guru saya, namanya Jim Rohn. Ya, Jim Rohn. Jim Rohn inilah gurunya dari Brad Sugars dan juga gurunya Anthony Robbins, dan juga termasuk gurunya saya. Dia mengatakan begini, success is not determined by economy, but success is determined by your philosophy. Kalau Anda ingin sukses, ekonomi tidak membuat Anda bisa menjadi sukses. Tapi bagaimana Anda memandang ekonomi tersebut, pemikiran Anda tentang ekonomi tersebut bisa membawa kesuksesan. Nah, jika kita bicara tentang filosofi, saya tertarik untuk memberikan Anda sharing mengenai salah satu buku tentang filosofi yang sangat-sangat terkenal dari seorang muda yang namanya Napoleon Hill. Ya, pada tahun 1937 ada sebuah buku fenomenal hasil riset selama 20 tahun. Orang ini meneliti 500 orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial. Ya, hampir semua orang berasal dari keluarga yang tidak mampu, pendidikannya minim, namun mereka berhasil mengumpulkan kekayaan dalam skala yang luar biasa. Mari kita lihat siapa nama-nama orang-orang yang saya sebutkan tadi. Mereka adalah Thomas Edison, Alexander Graham Bell, George Eastman, Henry Ford, Elmer Gates, John D. Rockefeller, Charles M. Schwab, F.W. Woolworth, William Wrigley, John Wanamaker, William Jennings Bryan, Joseph Stalin, Theodore Roosevelt, William H. Taft, Woodrow Wilson, Charles Alan Ward, Jennings Randolph, dan masih banyak lagi. Mereka adalah pengusaha, pebisnis, raja baja, raja dari otomotif, dan juga beberapa presiden Amerika. Diawali dengan cerita seorang muda yang bernama Napoleon Hill yang ditugaskan oleh seorang industrialis terkaya kedua di dunia yang bernama Andrew Carnegie. Napoleon Hill ingin mengungkapkan rahasia sukses orang terkenal, dan dia ingin menciptakan formula yang sederhana yang bisa diikuti oleh banyak orang atau dari semua kalangan. Andrew Carnegie mengatakan pada Napoleon Hill, ada new filosofi yang harus disebarluaskan agar filosofi ini bisa dinikmati oleh semua orang, dan semua orang bisa menikmati kekayaan dari filosofi ini. Dari percakapan dengan Andrew Carnegie, Napoleon Hill akhirnya menerbitkan buku yang berjudul Think and Grow Rich. Tahun 1928 dia menerbitkan riset yang berjudul The Law of Success. Sekarang bukunya banyak diterbitkan di toko buku. Dan buku Think and Grow Rich merupakan best-selling book sepanjang sejarah sampai dengan hari ini. Nah, pertanyaan saya begini, mengapa think, berpikir, dan apa hubungan antara think dengan rich? Hubungan antara berpikir dengan kaya raya? Ada prinsip yang powerful yang saya praktekkan, yang diajarkan oleh Napoleon Hill. Jika Anda tertarik, saya minta Anda mengambil kertas kosong, putih, dan siap-siap untuk menulis. Silakan Anda pause dulu kalau Anda mau. Silakan pause, ambil kertas, ambil pulpen, kemudian siap-siap untuk menulis. Saya akan mengajarkan autosugesti yang diceritakan oleh Napoleon Hill dan yang saya untuk mendapatkan apapun yang saya inginkan. Autosugesti adalah cara menciptakan mind reprogramming dengan memberi sugesti, dengan repetisi, dengan pengulangan, sampai alam bawah sadar kita setuju dengan ide yang ditanamkan, dan akhirnya kita dengan sadar bisa menjalankan aktivitas secara natural. Caranya begini, saya akan ajarkan Anda step by step. Satu,
Anda harus cari tempat tenang, kemudian Anda bayangkan dan rasakan kebahagiaan yang Anda akan nikmati jika Anda sudah memiliki uang yang Anda inginkan. Oke, sekarang tuliskan berapa uang yang ingin Anda dari. Sekarang tulis berapa uang yang ingin Anda miliki. Ayo. Sudah? Kalau sudah, bagus. Tulis ya. Dan yang kedua, tuliskan tanggalnya. Kapan Anda ingin uang ini Anda peroleh. Misalnya, saya ingin mendapat uang sejumlah 100 juta rupiah. Saya ingin memperoleh uang ini 10 Maret 2011. Tuliskan tanggal 10 Maret 2011. Sudah? Oke, bagus. Yang ketiga, tentukan untuk memperoleh uang tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Ingat, uang adalah alat tukar. Anda harus melakukan suatu tindakan tertentu agar uang ini bisa Anda dapatkan. Misalnya, saya akan memberikan pelayanan terbaik bagi perusahaan. Saya akan melayani pelanggan saya. Saya akan menjual produk tertentu. Dan juga produk ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Silakan tuliskan, Anda ingin menukarkan, Anda ingin mendapatkan uang cara apa? Apa pelayanan yang akan Anda berikan? Atau servis apa yang akan Anda berikan untuk mendapatkan uang ini? Nah, sekarang yang keempat ini kritikal, sangat penting. Ungkapkan rasa yakin yang mengandung emosi. Misalnya begini, saya bersyukur telah menerima uang hasil jerih payah saya selama ini, dan keyakinan saya sangat kuat membuat saya bisa melihat, menikmati, mendengarkan gesekan setiap lembarnya dan merasakan uang itu sekarang juga. Tuliskan apa perasaan Anda jika Anda sudah bisa mendapatkan uang ini. Tuliskan. Sudah? Ingat, ini harus ditulis, tulisan tangan, tidak boleh pakai ketik, hurufnya harus nyambung agar otak Anda bisa menghubungkan antara dan dengan alam bawah sadar. Nah, jika Anda sudah tulis, sekarang kita buat kalimatnya. Ya, kalimatnya begini. Tuliskan kalimatnya. Saya berikan contoh. Pada akhirnya tanggal 10 Maret 2011 tiba juga. Saya bersyukur menerima uang sejumlah 100 juta rupiah yang berhasil saya kumpulkan sedikit demi sedikit dari berbagai sumber. Saya bersyukur telah memperoleh uang ini sebagai hasil dari tekad dan kesungguhan saya dalam memberikan pelayanan kepada perusahaan, pelanggan, serta anak buah, sehingga setiap produk yang saya jual menjadi manfaat bagi setiap orang. Saya berterima kasih, uang ini sudah menjadi milik saya. Keyakinan saya yang sangat kuat membuat saya bisa melihat, menikmati, mendengarkan gesekan dari setiap lembarnya dan merasakan uang itu sekarang juga. Saya bisa menyentuhnya dengan tangan saya dan saya betul-betul bersyukur uang ini sudah ditransfer ke rekening saya. Anda buat kalimatnya. Tugas Anda baca pagi dan malam. Baca pagi dan malam. Pagi, malam, pagi, malam. Jangan sampai Anda terlewatkan. Dan kuncinya adalah Anda harus benar-benar yakin. Ini bukan menghal, tapi Anda sedang mengajarkan alam bawah sadar Anda untuk mengerti apa yang Anda inginkan. Anda harus menuliskan ini dan juga menempelkan di tempat yang mudah Anda lihat, dan Anda harus baca pagi dan malam. Oke? Nah, kalau begitu ada orang yang bertanya, lah, masa begini aja bisa?
Masa menghayal aja bisa membuat orang bisa kaya raya? Jawaban saya, tidak. Menghayal saja tidak cukup. Nah, Napoleon Hill tidak sembarangan memberi saran menulis goal yang tertulis secara spesifik, tapi juga dia menjelaskan dan membahas dengan sangat lengkap tentang pengetahuan. Dia mengatakan bahwa Anda harus mengisi otak Anda dengan pengetahuan, karena pengetahuan itu sangat fundamental untuk mempermudah tindakan. Menghayal tidak cukup, pengetahuan saja pun tidak cukup, dan kerja keras pun tidak cukup. Menghayal, pengetahuan, dan kerja keras harus dikombinasikan. Anthony Robbins selalu mengatakan, information is not power. Information is potential power. Information yang ditambah dengan action bisa menjadi power. Artinya Napoleon Hill mengatakan pengetahuan tanpa kerja keras atau tanpa tindakan yang disertai dengan tujuan yang jelas tidak cukup. Henry Ford dan Thomas Edison tidak menikmati bangku sekolah untuk waktu yang lama. Tapi bukan berarti mereka tidak berpendidikan. Mereka memahami arti pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan bahasa Inggris, education. Kata edukasi berasal dari kata educo, yang berarti membangun dari dalam diri Anda. Dan ini adalah filosofi dari coaching. Ketika saya mengcoach seseorang, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar ilmunya keluar dari orang tersebut. Dengan bimbingan yang tepat, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, Anda bisa meningkatkan kualitas berpikir dan akhirnya filosofi yang Anda miliki mendukung Anda untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Loh, coach, tapi gimana caranya? Kok saya belum bisa punya pengetahuan nih? Anda boleh beli pengetahuan tersebut, atau Anda bisa mendapatkan pengetahuan ini dari banyak sumber. Anda bisa beli buku, Anda bisa diskusi dengan teman, Anda bisa mengumpulkan mastermind, Anda bisa melakukan coaching, Anda bisa belajar dari universitas, lembaga kursus, seminar, workshop, perpustakaan umum. Anda bisa baca internet, langganan newsletter, baca Facebook. Ya, kesalahan-kesalahan masa lalu juga bisa menjadi sumber pengetahuan, atau kesalahan orang lain juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Pengalaman yang baik bisa jadi sumber pengetahuan, pengalaman buruk pun bisa jadi sumber pengetahuan. Dan juga ada banyak cara lain, antara lain dengan bicara atau berdiskusi dengan orang tua Anda. Jika kau merasa kalah, maka kalahlah kau. Jika kau merasa takut, maka takutlah kau. Jika kau ingin menang tapi merasa tak mampu, hampir pasti kau akan kalah. Jika kau merasa sesat, sesatlah dirimu. Karena sesungguhnya sukses dimulai dari niat seseorang. Semua tergantung suasana hatimu. Kau merasa terbuang, maka kau akan terbuang. Kau harus bercita-cita tinggi. Kau harus yakin pada dirimu ini sebelum kau raih pialamu. Perjuangan hidup tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang terkuat atau yang paling sigap, cepat atau lambat. Orang yang yakin dirinya bisa, itulah yang tampil sebagai sang juara.
Napoleon Hill. Big Brain, Big Money, Big Money, Big Money. Bersama Tom and Seifley. Dalam audiobook ini, kita akan mempelajari tentang uang adalah ide. Apa saja sifat-sifat uang? 6 mitos pengusaha. Bagaimana melatih intuisi, melatih alam bawah sadar untuk sukses, memperbesar kapasitas otak Anda, hukum vibrasi, memberi nutrisi bagi kesehatan otak, otak kanan menguasai serta mempertajam memori otak. Siapa Tom and Seifley? Iya, Master Coaster. Agar Anda bisa menikmati CD ini dengan baik dan bisa memaksimalkan kualitas informasi yang ada di dalam CD ini, saya ingin memberikan beberapa tips bagi Anda. Tips yang pertama, bukalah mata, hati, dan pikiran Anda. Biarkan pikiran dan kreativitas Anda dirangsang oleh suara saya, oleh ide-ide yang saya sampaikan, ataupun informasi yang Anda terima. Biar imajinasi Anda secara aktif membayangkan bagaimana Anda akan memanfaatkan ide-ide ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tips yang kedua, ceritakan apa yang Anda pelajari kepada siapapun orang yang Anda kenal. Dengan bercerita, memori Anda akan meningkat.